secara mendetail. Namun kita batasi pada lokusnya itu pelayanan di kecamatan. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Saya yakin pelayanan pemerintahan itu hampir sama. Namun di Kota Semarang, bisa dilihat bisa langsung saja manajemen pelayanan publik perangkat di Kecamatan Semarang Tengah. Sudah ada di sistem komputer. Misalnya kekurangan surat waris, kekurangannya apa? Ini bisa lihat di situ. Sampaikan kepada yang bersangkutan, pemohon, Mbak atau Bapak, ini kurang satu tanda tangan ahli waris, dikembalikan dulu untuk dilengkapi. Nah, kita ada 4 orang, yang satunya kasih, yang 3-nya pelayanan. Nah, modelnya semua surat masuk, mulai dari pendaftaran pertama sampai ke penelitian berkas. Itu setelah berkas dinyatakan lengkap, nanti ke kasih pelayanan. Kami minta dia paraf. Kasih pelayanan nanti serahkan ke bagian pengagendaan, baru masuk ke ruangan saya. Surat yang masuk ke ruangan Pak Camat, tidak boleh ada si pemohon atau siapapun ke ruangan Pak Camat, tidak boleh. Ya, misalnya di sini ada orang bangun gedung 10 lantai atau 20 lantai, investornya mau ketemu Pak Camat, tidak boleh. Cukup ketemunya di bagian administrasi pelayanan, suratnya yang masuk, orangnya tunggu di luar. Lalu tadi juga kita buat inovasi Pak Dewan, yang outdoor di luar, itu kami buat sendiri supaya tidak jadi penumpukan pada saat tertentu, misalnya pada saat pelayanan pembayaran PBB. Warga mesti berbondong ke kecamatan, maka kita siapkan 2 ruangan. Satu yang di luar, itu ada kolamnya, mereka yang ahli hisab dan lain sebagainya, hisab propos silakan. Recording in progress. Kita atur seperti itu. Yang jelas, pelayanannya tidak lebih dari 5 menit, Bang, selama berkasnya lengkap, tidak lebih dari 5 menit. Dan juga tanda tangan saya selama Pak Camat ada di tempat, suratnya pun tidak lebih dari 5 menit, langsung kita distribusikan. Camat, mohon izin Pak, ada yang saya ingin tanyakan masalah di pelayanan umum tentang ahli waris, Pak, surat pembuatan ahli waris. Ya, itu kalau surat pembuatan ahli waris itu hanya untuk sekali Pak Camat tanda tangan, apakah kita warganya itu datang lagi hanya dilegalisir aja, Pak? Apa gimana, Pak? Nih, kalau masalah ahli waris, sebelum ke Pak Camat, sorter yang paling awal itu di Palura sama Bulurah. Siapa? Ya, Palura Bulurah itu adalah filter pertama dari sana. Sehingga ke Pak Camat, zaman dulu ahli waris semua satu keluarga dibawa semua. Baik ke kelurahan maupun ke kecamatan. Sekarang nggak boleh, cukup mereka udah tanda tangan semua. Siapa yang diutus untuk ketemu Pak Lurah atau Pak Camat, nanti sampai di kecamatan kita teliti lagi, semua sudah komplit, sudah tanda tangan. Tidak harus perlu ahli warisnya dibawa semua ke kantor juga. Dan mereka pun sama, tidak boleh ada pungutan biaya atau dikasih biaya, tidak boleh. Semua di free kan, digratiskan. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Dodi, makasih. Pak Camat juga penjelasannya, makasih. Yang lainnya silakan, Mangga. Assalamualaikum. Pak Dewi, Bu Dewi silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Dewi Nurwanti. Begini Pak, ada yang mau saya tanyakan tentang Kecamatan Semarang Tengah ya. Dalam melakukan proses pelayanan publik, apakah ada permasalahan yang Bapak hadapi selama ini gitu? Apa saja permasalahan yang di kecamatan yang Bapak hadapi saat melakukan pelayanan publik tadi, seperti kayak tadi pelayanan di malam hari, akhir pekan, atau beberapa inovasi yang memang Bapak sebutkan? Itu saja Pak, terima kasih. Ini rata ya. Pelayanan yang bermasalah itu pelayanan yang berhubungan sama masalah tanah. Kebetulan di Kota Semarang, saya di pusat kotanya Mbak, itu masalah tanah. Ini ya yang rawan. Ada yang tanah punya uang kasur, ada yang punya tanahnya di yayasan, ada yang tanahnya punya kodam, ada yang punya tanah di pelabuhan, tapi kita harus lebih hati-hati. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah masalah tanah. Tapi yang lain tidak ada masalah.
Misalnya kekurangan berkas kan bisa dilihat di sistem kita. Tadi saya bilang waris ada yang kurang tanda tangan, ya itu tinggal minta untuk mereka lengkapi, habis itu bawa langsung kita tanda tangan. Tapi masalah yang saya hadapi di Kota Semarang sekarang ini adalah masalah tanah, kebanyakan peninggalan Belanda sama Jepang dulu. Mereka ada bangunannya tapi berkasnya nggak ada. Atau ada yang ke kita mengaku bahwa tanah itu punya dia. Ini yang jadi persoalan, perlu harus kita hati-hati. Itu Mbak. Itu Mbak Dewi. Masalah tanah, terutama masalah tanah. Oke, siap. Tapi selama Pak Lurah, Bu Lurah tidak mengeluarkan surat apapun, aman. Terutama surat penguasaan tanah tidak sengketa dan penguasaan dan surat keterangan tidak sengketa, itu posisinya aman. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Oke, mantap. Ini Pak, melanjutkan yang tadi Bapak bilang kan ya, ada pelayanan yang inovasi melakukan pelayanan di akhir pekan dan malam hari. Nah, itu pengaturan sistem pelayanannya seperti apa Pak? Apa memang itu semua PNS aparaturnya atau dicampur dengan THL? Lalu jam kerjanya sampai jam operasionalnya itu sampai jam berapa dan selesai jam berapa? Lebih ke situ sih Pak, dari alur pelayanan yang pengen saya tahu, inovasi dari sistem pelayanan yang Bapak tadi bilang ada di akhir pekan dan di malam hari. Ya Mbak Dewi, kebetulan kita pemerintah Kota Semarang melakukan terobosan karena kita pusatnya Jawa Tengah. Maka Pak Wali Kota Semarang ini melakukan terobosan, tidak melakukan pelayanan pada hari biasa, tapi kita melakukan pelayanan pada hari weekend, itu Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu kita pusatkan pelayanan di kantor kecamatan, terutama masalah perizinan atau ada yang mau urus KTP dan lain sebagainya. Itu dengan metode, misalnya di kecamatan itu ada dinas Dispenduk Capil, ada dinas perizinan, ada dinas yang lain. Semua dinas ditarik ke kecamatan. Sehingga pada saat nanti warga membutuhkan pelayanan, maka seketika semua bisa melakukan pelayanan. Itu satu. Nah, di situ juga bukan hanya pelayanan saja, tapi ada hiburannya. Warga datang kita kasih hiburan, sekaligus ada UMKM-nya. Kita di sini sebutnya gerai kopi mie. Mereka sepanjang ini ibu-ibu PKK yang gabung dalam UMKM, mereka bisa jualan. Itu mulai dari jam 7 pagi, khusus hari Sabtu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nanti jam 3 sore sambung lagi sampai dengan jam 10 malam. Untuk hari minggunya pun sama, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Demikian. Oke. Baik Bapak, terima kasih Pak Camat. Sudah cukup Pak. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau mendalami apa inovasi-inovasi yang ada di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Karang? Oke, silakan Ibu Rini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak WI dan Pak Camat Kecamatan Semarang Tengah, saya dengan Rini. Saya ingin menanyakan, apakah Kecamatan Semarang Tengah menerapkan strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik? Kalau memang ada, strategi apa itu dan bagaimanakah cara menjalankan? Strategi pelayanan publik ini harus dikontrol oleh pimpinan, pasti. Kalau kan nanti kacau. Saya kasih gambaran bahwa misalnya orang sudah punya izin komplit, tapi kadang-kadang anak gue itu tidak ditindaklanjuti di kelurahan. Halo? Ya Bu, ya Pak. Ya, tadi Ya, Pak. pelayanan itu kontrolnya dari Pak Camat sama Pak Lurah itu sangat penting sekali. Kami kasih contoh baru saat ini ada yang sudah izinnya sudah komplit, sampai di kelurahan dianggap belum komplit. Nah ini yang jadi persoalan. Nah tadi kami juga buka di Ombudsman. Halo? Iya Bu, Pak. Halo Pak. Nah, Kita menyimak Pak. Buka Bu ini di Ombudsman. Ya, apabila di lapangan ada staf kita atau yang menghambat atau mempersulit masyarakat untuk masalah urus perizinan dan sebagainya, mereka bisa lapor di Om Camat. Nanti kita akan tindak lanjuti.
Aplikasi itu Pak ya, Om Camat. Strategi pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh kita. Pak Camat berupa aplikasi Pak Camat. Pak Camat, jadi ada aplikasi layanan lapor. Ya, Pak Camat punya aplikasi tadi, Bang. Di ujung tadi saya bilang aplikasi lapor Om Camat. Oke. Supaya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Oke, siap. Lapor Om Camat sama lapor Om Lurah ya Pak ya? Enggak, cukup lapor Om Camat. Nanti masalahnya di mana? Saya distribusikan kepada Pak Lurah. Untuk Pak Lurahnya saya tanya lah, ini ada masalah kenapa? Pak Lurahnya kita tanya seperti itu. Sekarang kan gini, Mbak Dewi, Mbak Rini, biasanya lapor Pak Hendi. Maka saya punya inisiatif baru, kita buat website baru, lapor Om Camat, sehingga tidak perlu lapor ke Pak Wali, tapi cukup lapor di Pak Camat untuk kita tindak lanjut. Jadi itu bentuknya kayak website ya Pak ya, atau SMS? Website ya? Ya, website. Itu langsung Bapak yang nanganin atau ada admin ya? Ya, ada. Kebetulan saya punya IT yang tiap hari dia membuka itu. Membuka itu ada pengaduan atau ada masalah di wilayah enggak. Jadi di hari yang sama bisa problemnya bisa solving ya Pak ya? Ya, bisa. Oke Pak Camat, terima kasih banyak. Oke, mantap Bu Rini pertanyaannya. Langsung ke fungsi pengawasan. Baik, yang lainnya? Pak, punten Pak. Halo? Boleh Bu Rini. Satu lagi Pak. Oh, boleh. Terkait tadi ada beberapa yang masuk di weekend. Itu Kak, apakah dihitung untuk penggajiannya Pak Camat atau dianggarkan atau bagaimana Pak? Ya, kebetulan gini Mbak Dini, untuk tahun ini ada program baru dari Pak Wali untuk pelayanan weekend sama malam hari yang dianggarkan untuk satu kegiatan itu 40 juta. Untuk satu kegiatan berarti satu tahun kita 3 kali uji cobanya 3 kali kegiatan berarti 40 kali 3 ya 120 ya Pak. 120. Untuk kegiatan ini isinya apa aja Pak? Makan minum atau apa? Atau honor? Ini kalau honor itu kan nggak ada. Kita sudah terima TPP. Kita pada untuk ini sewa sound system, ya makan minum misalnya kita undang di situ kan ada LPMK, ada Babinsa, Babin Kamtipmas, lalu ada tokoh masyarakat, ada PKK, FKK, jadi pada makan minum dan lain sebagainya. Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak. Ya. Baik, oke, bagus banget ya, nih sudah menggali inovasi ya. Bagus Bu Rini. Yang lainnya? Novia. Silakan Ibu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Camat, Pak Nazar. Izin saya bertanya tadi menyambung dari pertanyaan teman saya yang tadi pelayanan pada malam hari. Tadi kan sudah prosedurnya ya sampai jam 10 malam ya Pak. Itu dimulainya dari jam berapa Pak? Lalu pelayanan apa saja yang bisa dilakukan pada malam hari dan hari libur? Apakah semua pelayanan KKK, KTP, perizinan, ataukah hanya pelayanan tertentu saja untuk di jam malam dan hari liburnya, atau semua pelayanan? Itu Pak, mungkin sementara itu dulu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, untuk kegiatan pelayanan pada malam hari itu pada Sabtu itu dimulai dari jam 7 pagi. Iya. Dimulai jam 6. Jam 6 itu didahului dengan senam pagi. Oh iya. Nah, senam pagi, habis itu baru jam 7-nya dengan acara pembukaan sampai dengan jam 12. Itu yang kita undang supaya rame, itu ada hiburannya. Dan juga ada UMKM-nya, basar-basar itu. Kita di sini kan untuk produksi lokal UMKM itu daripada mereka jual di tempat lain, maka diajak untuk mereka bisa jualan di halaman kecamatan. Lalu siapa aja dinas yang kita undang tergantung kebutuhan pelayanan. Misalnya pada saat itu ada yang mau urus KTP, ada yang mau urus KK, atau ada yang mau urus surat perizinan yang lain. Maka ada 5 atau 6 dinas itu termasuk pelayanan KB kita hadirkan pada saat itu. Saya Pak Camat hanya menunggu jadwal dari kota, dalam arti gini, di
Kecamatan Semarang Tengah yang menonjol apa? Perizinan, berarti kirim dinas perizinan untuk turun, atau dinas koperasi menyangkut tadi pengembangan UMKM sekaligus simpan pinjamnya, mereka turun untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat. Atau masyarakat pada saat itu UMKM-nya mau pinjam di bank ini, Bank Kota Semarang, boleh. Mereka pada saat itu konsultasi langsung, kita fasilitasi. Sehingga ada 5 atau 6 dinas yang kita turunkan untuk memberikan pelayanan pada malam hari maupun siang hari. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik Ibu Novi, makasih Pak Camat. Yang lainnya ada lagi? Izin Pak. Ya silakan Pak Irfan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Camat, saya ingin menanyakan bagaimana keberlangsungan dan pengembangan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah. Ya Pak. Gimana Bang Irfan lagi? Bagaimana keberlangsungan dan pengembangan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah? Ya, Pak Irfan, pengembangan Semarang Tengah sesuai dengan motonya Pak Wali Kota Semarang, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik menuju Semarang semakin hebat. Maka ada beberapa hal yang kita lakukan supaya masyarakat itu datang betah. Yang pertama, petugasnya harus ramah. Yang kedua, kita juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang warga datang itu bukan ke kantor, tapi mereka merasa ke tempat yang lain, beda sama yang lain. Maka di halaman kantor kecamatan saya kita buat kayak kolam tadi, kolam yang di luar untuk outdoor. Lalu di dalam pun sama, kita menyiapkan kursi tempat duduk untuk mereka nyaman, dan masih ada tempat kreasi-kreasi yang lain. Yang jelas, dan juga mereka datang jangan sampai kelamaan di situ, pelayanannya yang menerima juga kurang bersahabat, tidak bersenyum, mereka kurang nyaman. Maka kita memberikan minimal kita niru kayak bank. Begitu petugasnya ramah, pelayanan cepat, selama administrasi komplit, tidak ada masalah. Segera diberikan apa yang mereka inginkan. Itu Pak Irfan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Irfan, makasih Pak Camat. Masih ada yang lain teman-teman? Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat. Waalaikumsalam. Semarang Tengah Pak. Izin Pak, perkenalkan nama saya Lisna. Saya akan menanyakan apa saja Pak yang menjadi keunggulan bagi pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah Pak. Terima kasih. Ya Bu Lisna, saya kira di Semarang Tengah tadi keunggulannya satu, masyarakat datang senang karena apa? Kantornya bersih, rapi, fasilitasnya juga bagus. Yang kedua, petugasnya ramah. Dan yang ketiga, pelayanan cepat, tidak lebih dari 5 menit. Dan terakhir, mereka tidak butuh informasi juga sama, bisa kita memberikan informasi secara akurat, tepat kepada mereka yang membutuhkan. Gitu Bu Lisna. Ya. Oh Bu Siti, silakan Bu Siti. Salam kenal. Ya. Nama saya Siti Nurmila. Saya mau bertanya, pada bulan November tahun 2021, Kota Semarang mendapatkan predikat top terpuji kompetensi inovasi pelayanan publik melalui inovasi Sanpisan, sayang dampingi ibu anak Kota Semarang. Yang mau saya tanyakan, apa yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Tengah terkait inovasi Sanpisan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya bagaimana Kecamatan Semarang Tengah mengatasi masalah stunting. Terima kasih Pak Camat. Oke, baik Bu Siti. Siti Pak, Bu Siti. Bu Siti, untuk masalah stunting, ada gambarnya saya bisa kirim bahwa saya hampir setiap saat bersama lurah saya dengan kita mendapatkan setiap saat kita turun ke bawah untuk melakukan memberikan makanan tambahan pada stunting. Tapi yang jadi persoalan, data stunting itu bukan dari Pak Lurah, Pak Camat, tapi dari puskesmas. Kebanyakan kita turun ke tempat itu anaknya gemuk, sehat, tapi dibilang kategori stunting. Maka saya kumpulkan
kepala puskesmas tak sampaikan, ini yang sebenarnya stunting kayak apa? Ada 2 perbandingan yang dikategorikan stunting adalah betul-betul memang kurus dan dia udah 3 tahun hanya berapa tidak pertumbuhannya kurang bagus. Tapi yang di lapangan kita temukan anaknya sehat, lalu badannya juga segar, dibilang stunting. Tapi saya tidak masuk ke ranah situ. Yang jelas begitu saya dapat dari Pak Lurah mengatakan bahwa ini ada stunting, maka saya, Pak Lurah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kita segera melakukan upaya-upaya. Upaya antara lain, dulu memberikan vitamin, setiap saat, satu bulan sekali, kita minta untuk memberikan ke lapangan, terutama kepada bayi yang kategori dibilang stunting, belum. Tidak ada perubahan, tetap sudah kita melakukan upaya-upaya supaya anak itu tidak kategori stunting. Lalu untuk sayang anak, memang ini lebih pada sehingga ibu-ibu PKK. Ya, ibu-ibu PKK sama yang sangat dalam rangka untuk membantu PKK supaya bisa mewujudkan sayang anak dan suami, istri dan lain sebagainya. Itu Mbak ya, Mbak Siti. Baik Pak Camat, terima kasih dari jawabannya. Oke, Bu Meli. Oke, silakan Bu Meli. Siap Pak WI. Pertanyaan saya hanya bagaimana Kecamatan Semarang Tengah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan sapi. Bu Meli, sekarang ini kan ada 2 kategori. Satu, kita punya sistem, misalnya orang mau urus KTP, mereka cukup buka di websitenya kecamatan, persyaratannya apa saja yang dibutuhkan. Tapi ada juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sama sekali tidak mengerti IT, mereka harus urus secara manual, mereka ke kelurahan maupun ke kecamatan untuk menanyakan, Pak, brosur atau persyaratannya apa saja. Tapi sebagai di Pak Camat sama Pak Lurah, kita tetap memberikan pelayanan kepada mereka dengan mengajak mereka untuk memanfaatkan IT yang ada, atau teknologi yang ada untuk mencari informasi tentang pelayanan-pelayanan yang ada di kecamatan. Itu Bu Melati. Jadi masyarakat yang mau mengurus pelayanan tidak harus datang ya Pak, yang di aplikasi itu. Mereka tidak perlu datang. Mereka tidak harus perlu datang, tapi cukup lewat aplikasi bisa langsung ke kelurahan. Tapi kalau tanda tangan, dia harus ketemu Pak Lurah, Pak Camat untuk melakukan tanda tangan. Itu, Pak. Siap. Makasih Pak. COVID-19 di Kecamatan Semarang Tengah. Terus apa saja tindak lanjut dari kecamatan dan unsur mana saja yang menjadi tim Satgas COVID-19? Saya kira penanganan COVID-19 hampir seluruh Indonesia sama ya Mbak ya. Tinggal bagaimana orientasi Pak Camat, Pak Lurah, Pak Danramil, Pak Kapolsek, dilibatkan seluruh tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat mereka mau nggak mengikuti program-program yang kita sampaikan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa di Kota Semarang ini memang kesadaran masyarakat untuk mentaati dan mengikuti himbauan dari Pak Lurah, Pak Camat cukup tinggi. Hari ini kita sudah mau masuk ke level 1, Bu Dewi. Nah ini kategorinya bahwa perangkat semua yang ada di wilayah sebagai basis yang paling terendah Pak Lurah, Pak Camat ini memang kerja keras. Ini kita nggak bisa melakukan sholat id, kita bisa ke masjid. Nah, mereka pertanyaan, lalu apa harus kita lakukan Pak Camat? Hanya 2. Kalau kalian mau sholat idnya lancar, mau kemana-mana lancar, kalian bisa keluar kota atau tamu luar kota bisa masuk. 1, harus vaksin. Keluarganya harus dibawa vaksin semua. Lalu vaksin 1, 2, saya kasih sembako Mbak, yang tidak mau vaksin, mereka begitu vaksin, kita siapkan sembako, itu dari CSR. Kita siapkan sembako. Dan akhirnya mereka mau, hari ini kita bisa mencapai pada
level itu sebentar lagi Semarang menjadi level 1 karena semua timnya bergerak, PKK, FKK, Karang Taruna, Pak RT, Pak RW, Babin, sampai Kamnas kita. Ada video yang menarik, nanti kita kirim ke sana dalam rangka untuk membasmi, bukan mensosialisasikan masyarakat bagaimana bahayanya COVID dan mereka mau ke puskesmas atau ke tempat-tempat yang kita siapkan untuk vaksin. Jelas semua turun, kalau nggak turun nggak bisa, harus dibuat ke masyarakat. Itu Pak Jimmy. Iya, berarti tingkat capaian vaksinnya sudah lumayan tinggi ya Pak? Kalau hari ini untuk yang vaksin 1 sama 2 saya sudah masuk kategori 93-94%. Tapi yang booster ini baru kita masuk pada 40%. Maka kita masih punya waktu untuk mengejar masyarakat supaya mereka mau vaksin yang ketiga. Baik Pak, terima kasih informasinya. Kan, Pak Ketua, Bu Kami. Ya, baik. Terima kasih kepadanya manajer yang kami hormati, terhormat Bapak Camat Semarang Tengah. Ini tadi teman-teman saya sudah banyak menanyakan tentang hal-hal inovatif yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Tengah. Ini sangat apresiasi sekali saya, sangat luar biasa. Izin di sini saya tanyakan langsung aja ya Pak Camat ya. Ya. Bagaimana pola penerapan manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian pelayanan publik di Kecamatan Karangtengah? Itu aja tuh Pak. Terima kasih. Pak, untuk Punten. manajemen mutu di Kecamatan Semarang Tengah yang jelas sudah aturan bakunya dari kota. Dari kota itu yang kita mengikuti. Antara lain tadi tidak boleh mempersulit orang selama berkas tidak ada, dilengkapi, termasuk ini jangan sampai mereka yang minta tanda tangan ditunda-tunda. Dan juga di Semarang bahwa apabila masyarakat merasa kita mempersulit, maka mereka langsung lapor kepada Pak Wali Kota. Dan sampai hari ini Bang, perlu kami sampaikan Pak, dari pola manajemen yang kami lakukan di Semarang, Kota Semarang, selama berkasnya masih ada, berkasnya ada dan komplit, itu tadi tidak boleh lebih dari 5 menit kita memberikan pelayanan kepada mereka. Nah, bagaimana dengan berkas tidak komplit atau ada kekurangan yang lain? Kita memberikan saran, memberikan masukan, membantu mereka untuk segera melengkapi dan bawa kembali ke tempat kelurahan atau kecamatan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu Pak Narawi. Ya, terima kasih Pak Camat. Ya, benar. Kira-kira ada nggak gagasan perubahan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Semarang Tengah ini dalam rangka pelayanan publik? Kira-kira dari apa yang sudah ditayangkan, apa yang sudah kami dengar terkait tentang inovasi-inovasi yang ada di Semarang Tengah ini. Ya, Pak Narawi, salah satu yang kita lakukan gagasan untuk melakukan gagasan pelayanan publik adalah saya bentuk tim oren. Kebetulan saya pusat kota. Tim oren ini untuk mengatasi masalah kebersihan kota. Harusnya Pak Narawi kalau situasi tidak COVID ke Semarang berlebihan langsung ya Pak narasumber. Betul nggak apa yang disampaikan? Iya betul Pak. Masalah sampah ini kan harusnya dikelola oleh dinas di Kota Semarang kebersihan. Tapi saya masuk kita kelola oleh kecamatan Pak. Oleh APBD-nya juga ada. Kita dibantu oleh CSR. CSR itu yang dikelola oleh LPMK. Sehingga kota ini bersih Pak. Saya punya 35 personil yang 20 personil itu oleh APBD, yang 15 itu dari CSR. Kota ini bersih Bang, kita bagi 3 shift, mereka yang masuk pagi jam 6 sampai jam 9, ada masuk lagi jam 12 sampai jam 3, dan masuk lagi jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam.
sehingga kota ini bersih. Itu inovasi yang kami lakukan, gagasan yang kami lakukan untuk melakukan perubahan di pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga kita himbau, jangan sampai mereka buang sampah di trotoar, Bang. Cukup mereka letakkan sampah ini di sudut mana, nanti kita yang ambil. Sehingga di atas trotoar atau di jalan itu bersih. Saya sudah sampaikan kepada warga masyarakat, tidak boleh buang sampah di atas trotoar. Tapi kalau memang kalian tidak sempat buang ke TPS, cukup buang di pinggir jalan mana yang ditentukan, nanti telepon ke kelurahan atau telepon Pak Camat apa-apa, nanti kita ambil. Itu salah satu gagasan utama. Termasuk kita juga bentuk ini, Bang, untuk mengendalikan situasi keamanan di Kota Semarang. Kita juga bentuk namanya Satgas Mandali. Mandali itu dalam rangka untuk mengendalikan anak yang sering tawuran, malam liar, malam minggu pada mabuk, dan lain sebagainya. Tidak hanya mengendalikan aparat, tapi kita mengendalikan tokoh-tokoh masyarakat yang membantu kita dalam rangka menciptakan suasana transit gubuk yang aman dan nyaman di Kota Semarang. Itu, Pak. Baik, Pak Camat. Terima kasih banyak. Saya sudah perintahkan kepada Pak Lurah dan warga masyarakat. Kita buat ketahanan pangan, Bang. Ketahanan pangan gini, masyarakat yang di rumah punya pot yang tadinya nanam tanaman berbunga, sekarang kita beralih fungsi. Untuk ketahanan pangan, kita suruh mereka nanam terong, nanam tomat, nanam cabai di pekarangannya masing-masing. Kebetulan di kecamatan tadi nggak saya syuting, kecamatan sekarang nggak ada tanaman berbunga, isinya tanaman berbuah, tanaman sayur, yang ada di halaman kecamatan Semarang Tengah. Demikian, Bang, salah satu gagasan atau inovasi yang kita lakukan di Semarang. Baik, Pak Camat, terima kasih banyak atas semua input, masukan, dan keterangannya. Harapannya semoga kami semua bisa nyaba, bisa datang ke lokasi Semarang Tengah nih, harapannya mudah-mudahan. Karena status di kami di Kota Tangerang ini masih level 2, Pak. Iya, izin. Terima kasih, Pak Camat. Silakan. Salam untuk Pak Kapolres. Pak Kapolresnya masih saudara, Tangerang Kota. Ini siap, Pak. Siap. Oke, teman-teman, sangat menarik ya diskusinya, karena banyak hal yang bisa kita ambil. Masih ada mungkin tadi Bu Novi atau siapa? Masih ada pertanyaan? Pak WI. Iya, Pak WI. Saya Pak izin mungkin Pak. Nah. Oke, silakan Bu Novi. Izin Pak Camat, terkait tadi Bapak sampaikan pelayanan yang warga tidak perlu datang ke kantor kecamatan kelurahan itu dengan aplikasi ya Pak ya. Bisa tahu nggak Pak nama aplikasinya itu apa? Itu seperti apa Pak prosedurnya atau caranya gitu? Tadi kan Bapak cuma bilang dengan menggunakan aplikasi gitu. Itu aja Pak mungkin. Kebetulan saya lupa aplikasinya, biar nanti bagian IT saya kirim ya Bu ya. Oh ya. Ya, itu ya, Bu ya, itu dikirim ke teman-teman nanti. Oke. Iya boleh Pak, siap, makasih Ya, Pak. Dan dengan videonya juga ya Pak. Oke, nanti untuk melengkapi data apa saja boleh saya di WA, nanti kita kirim. oke, siap. Oh, ya. Siap Pak, makasih banyak Pak. Sangat Baik. bermanfaat sekali Pak. Sangat menginspirasi. Makasih. Oke, Pak Camat, saya udah kontak nomor Bapak, Pak, nanti biar dikirim ke saya. Teman-teman masih ada yang mau disampaikan? Teman-teman sudah nggak ada lagi yang mau direspon? Kalau nggak ada mungkin ya kita semua mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Camat yang sudah melayani kita diskusi. Tapi tadi yang kita mau sampaikan, mungkin dalam perjalanan kita membuat laporan nih Pak, ada data-data yang dibutuhkan, mungkin kita akan kontak. Kalau boleh ke Bapak ya boleh, alhamdulillah. Kalau enggak juga mungkin ada kontak staf Bapak yang bisa kita kontak. Itu mungkin Pak ya. Oke, mungkin ada satu kalimat terakhir Pak. Pak Doni mau disampaikan lagi? Ya ada sedikit. Oke. Halo. Ya Pak Doni. Ya. Assalamualaikum, mohon izin Pak Camat. Cuma akan menanyakan sebentar Pak. Kalau Kecamatan Semarang Tengah itu berapa kelurahan ya Pak? Dan saya ingin tanyakan
di Quran itu Assalatu wassalamu alaik. Kelurahan Kecamatan Semarang Tengah. Mohon izin Pak, itu aja yang bisa saya tanyakan. Ya, Pak Doni. Saya di Kecamatan Semarang Tengah ada 15 kelurahan, Bang. Ya Pak, mohon izin Pak. 15 kelurahan, tapi tiap-tiap kelurahan itu punya inovasi sendiri-sendiri, Pak Doni. Siapa? Yang saya ingat Sibasa itu kok. Siklana, Siklana itu tentang narkoba kayaknya. Lalu Sibasa tentang sampah. Nanti kita kirim aja, Bang. Siapa? Mohon izin Pak. Kita kirim aja, Bang Doni. Siapa? Kelurahan dari inovasinya. Siklana, Sibasa, waduh, banyak. Ya Pak, terima kasih. Ya nanti dia WA aja Pak. Ya, Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman, masih ada. Kalau tidak ada mungkin kita persilahkan Pak Camat Kecamatan Semarang Tengah untuk menyampaikan kata-kata terakhir di acara yang fana ini, Pak. Oke. Silakan Pak, ada closingnya Pak. Pak Widyaswara yang saya hormati, para teman-teman sekalian yang PK, PKA maupun PKP, saya atas nama pemerintah Kota Semarang, Pak Camat Semarang Utara, jelas mungkin pada kesempatan ini penyampaiannya kurang sempurna, masih ada hal-hal yang kurang untuk kami sampaikan. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi misalnya Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan data, nanti bisa hubungi. Kalau saya nggak bisa secara yang lain, bisa dihubungi lewat staf IT saya, Mas Helmi, namanya Mas Helmi, 085 155 199 376. Baik Pak. Ya, tapi harapan lebih besarnya untuk nambah orang Jawa bilang nambah seduluran, mungkin suatu saat bisa langsung ke Kota Semarang, bisa lihat betul nggak apa yang disampaikan. Harusnya Pak narasumber ke Kota Semarang tidak apa-apa, aman terkendali Pak. Siap. Di kecamatan saya yang ketua satgasnya COVID aman, masyarakatnya sekarang ramah sekali. Oke. Baik. Ke Kota Semarang untuk melihat langsung pelayanan seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa, lebih bagus daripada kita daring kayak gini. Iya. Penyampaian sama di lapangan kadang-kadang orang nyambung. Iya. Tapi sekali lagi kita satu atap untuk abdi aparatur negara. Saya juga sampaikan selamat kepada teman-teman yang baru menjalankan BIM 3, semoga sukses dan persiapan untuk kedepannya sudah ada tiketnya, sudah BIM 3 ya, untuk promosi dan lain sebagainya. Amin. Sekali lagi saya minta maaf apabila dalam hal penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat dari Kota Semarang dan Semarang Tengah untuk saudara-saudara sekalian yang sekarang sedang melaksanakan diklat BIM 3 di Provinsi Banten. Hormat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Camat atas segala penerimaan yang ramah dan juga Oke, mungkin teman-teman Isa. Iya.